Media asing sorot tradisi mudik, tradisi eksodus terbesar dunia. Tradisi mudik merupakan salah satu kebiasaan yang kerap dilakukan warga Indonesia saat jelang Lebaran. Tradisi mudik atau pulang kampung tersebut rupanya mendapat perhatian dari media asing. Media Singapura, Channel News Asia, CNA, mengeluarkan artikel yang menyebutkan jutaan warga Indonesia akan mudik pada saat Lebaran. Media tersebut juga mengungkapkan bahwa tahun ini akan menjadi eksodus massal tersibuk di Indonesia. CNA mengutip pernyataan Kementerian Transportasi yang mengatakan lebih dari 123 juta orang Indonesia akan pulang kampung saat libur Lebaran. Apalagi, pulang kampung saat ini terjadi setelah wabah COVID-19 bisa dikatakan telah reda. Mereka pun menuliskan pengalaman seorang pemudik, yaitu Afrizal dan keluarganya yang pertama kali pulang kampung sejak pandemi COVID-19. Tahun lalu kami masih khawatir, tetapi sekarang COVID-19 tampaknya sudah mulai hilang, kata Afrizal yang mudik ke kampungnya di Bukti Tinggi, Sumatera Barat menggunakan bus dari Pulau Gebang, Jakarta Timur. Operator bus mengungkapkan kepada CNA bahwa jumlah penumpang pada tahun ini meningkat hingga 20%. Ada lebih banyak orang tahun ini pada rute kami, karena setelah pandemi orang-orang mulai pulang kampung dengan bebas di tahun ini, kata Sudarni dari perusahaan transportasi Siliwangi Antarnusa. Ia mengatakan, pada tahun lalu ada sekitar 100 hingga 200 penumpang harian. Tapi angka tersebut meningkat pada tahun ini menjadi lebih dari 200 penumpang setiap hari. Media Turki, TRT World juga melaporkan bagaimana tradisi mudik kerap dilakukan setiap tahun di Indonesia. Mereka mengungkapkan, sekitar 18 juta orang diperkirakan bakal meninggalkan wilayah Jabodetabek. Selain itu, bagaimana para pemudik menghadapi kemacetan lalu lintas, atau bandara dan pelabuhan yang padat untuk merayakan akhir bulan suci Ramadan bersama keluarga. TRT mengabarkan, pihak berwenang untuk sementara membuat jalan raya yang keluar dari ibu kota menjadi satu arah untuk mengurangi kemacetan. Di samping itu, warga di Malaysia mulai memanfaatkan libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah untuk mudik ke Indonesia. Warga negara Indonesia, WNI, asal Jawa Timur, Muhammad Abdul Hodir saat ditemui antara di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur II, KLIA II, Sepang, Jumat 28 Maret, mengatakan akan mudik ke kampung halaman di Sampang tahun ini. Ia mengatakan Lebaran kali ini menjadi momen yang ditunggu, karena terakhir kali dirinya pulang kampung pada 2023. Abdul sudah 5 tahun bekerja di sektor konstruksi di Malaysia. Ia mengatakan kali ini akan memanfaatkan cuti selama 1 bulan untuk berkumpul lagi dengan istri dan anaknya di kampung halaman. Ia tampak cukup banyak membawa bagasi yang, menurut dia, berisi oleh-oleh untuk anak, istri, dan saudaranya di kampung. Pemudik lainnya asal Jawa Timur, Roh juga pulang ke tanah air kali ini. Dirinya mengaku sudah bekerja sekitar 2 tahun di Malaysia, di sektor jasa restoran dan baru kali ini kembali ke tanah air. Ia memanfaatkan transportasi udara melalui KLIA langsung menuju Surabaya sebelum melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman di Sampang, Madura, bersama sejumlah WNI lainnya. Warga asing ikut mudik. Tidak hanya WNI yang pulang kampung untuk berlebaran. Sejumlah warga asing yang memang tinggal di Malaysia juga ikut mudik ke Indonesia. Zai Phillips, 23, mahasiswa semester 6 di Help University di Kuala Lumpur, yang merupakan warga negara Amerika Serikat juga akan menuju Jakarta untuk berlebaran di sana. Ia mengatakan akan berlebaran bersama mama dan adiknya yang sudah terlebih dulu pulang ke Jakarta. Sedangkan papa dan kakaknya saat ini berada di Amerika Serikat. Zoe yang sejak kecil tinggal di Kuala Lumpur itu mengaku lumayan sering mudik ke Indonesia, tepatnya di sekitar Tanjung Priok, untuk berlebaran bersama keluarga besar ibunya, bertemu kakek dan neneknya serta saudara-saudara lainnya di sana. Opor ayam dan siomay buatan mamanya menjadi menu yang sudah tidak sabar ingin ia nikmati saat lebaran nanti. Siang itu ia mengatakan sengaja datang lebih awal ke KLIA, meskipun maskapai Transnusa yang akan menerbangkannya ke Jakarta sudah menjadwal ulang penerbangannya yang seharusnya sekitar pukul 14.48 waktu Malaysia, menjadi sekitar pukul 18.25. Sementara itu, warga Malaysia Ahmad Zakaria mengatakan akan ikut mudik untuk berlebaran di kampung halaman istrinya di Cimahi, Jawa Barat. Dan biasanya 4 hari setelah berlebaran di Indonesia,
Ia akan membawa istri dan anaknya ke Kuala Lumpur untuk kemudian menuju kampung halamannya di Muar, Johor. Ahmad yang masih ada darah keturunan Indonesia, tepatnya dari Karanganyar, Jawa Tengah itu mengaku cukup sering ke Indonesia. Biasanya dalam 1 bulan 2 kali dirinya akan ke Cimahi menemui istri dan anaknya. Jika biasanya ia menggunakan penerbangan dari KLIA 2 ke Kertajati, namun kali ini harus melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang karena rute penerbangan ke Kertajati yang biasa ia tumpangi sudah tidak ada lagi. Instansi dan perkantoran di Malaysia sudah mulai libur untuk perayaan Idul Fitri sejak Jumat hingga Minggu 6 April. Arus pulang kampung di Malaysia sudah mulai terasa pada Kamis 27 Maret malam, dan diperkirakan arus balik akan terjadi pada 5 dan 6 April. Jalur alternatif. Menteri Pekerjaan Umum, PU, Dodi Hanggodo mengungkapkan, jalur pantai selatan, Pansela, Jawa dapat menjadi jalur alternatif bagi pemudik pada momen libur lebaran tahun ini. Harapan kita memang jalur itu adalah jalur alternatif supaya mengurangi beban arus lalu lintas di jalur pantai utara, Pantura, Jawa, ujar Dodi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Kementerian PU terus memberikan perhatian terhadap jalur Pansela dengan konsisten melakukan preservasi jalan dan juga melakukan pencegahan di titik-titik yang rawan longsor. Kita juga berharap perekonomian di sekitar Pansela tumbuh, tidak hanya perekonomian di jalur Pantura, kata Dodi. Dirinya mengatakan bahwa Kementerian PU terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai keunggulan di jalur Pansela Jawa seperti pemandangan yang indah dan banyaknya tempat wisata. Kita infokan kepada masyarakat nilai-nilai tambah yang ada di jalur Pansela, karena di situ sebetulnya pemandangannya sangat indah dan banyak daerah wisata, kata Dodi. Ruas Jalan Pansela terbentang melintasi 5 provinsi di Pulau Jawa yakni Provinsi Banten dengan ruas simpang Labuhan Batas Provinsi Jawa Barat sepanjang 170,09 km. Ruas Pansela Provinsi Jawa Barat dari batas Provinsi Banten Sindang Barang hingga batas Provinsi Jawa Tengah sepanjang 416 km. Kemudian jalan lintas Pansela di Provinsi Jawa Tengah dengan ruas mulai batas Provinsi Jawa Barat Congoduet hingga Glonggong sepanjang 213,36 km. Selanjutnya jalur Pansela Provinsi di Yogyakarta dengan ruas Congot Legundi hingga Duet sepanjang 118,39 km. Terakhir jalan Pansela Provinsi Jawa Timur dengan ruas Panggul Sendang Biru, Jarik Puger hingga Glenmore sepanjang 628,39 km. Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum, PU, Dodi Hanggodo mengajak masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran 2025 untuk memanfaatkan Jalan Nasional Non-Tol, Jalur Pantai Utara, Pantura, serta Jalur Pantai Selatan, Pansela. Langkah ini merupakan solusi efektif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di ruas tol utama, khususnya di kawasan Cikampek, sekaligus memastikan perjalanan mudik menjadi lebih lancar, aman, dan nyaman. Kementerian PU memastikan jalan nasional non-tol di seluruh Indonesia siap digunakan oleh para pemudik. Jalan nasional utama berada dalam kondisi mantap, bebas dari lubang, serta dilengkapi bangunan pelengkap jalan yang optimal. Wah, kalian pada mudik kemana nih? Bagi-bagi THR dong. Jadi, bagaimana menurut pendapat An2AA? What?